Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Asmita Putri dengan NIM L1A11924 dari kelas R002, Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang perbanyakan tanaman secara vegetatif dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Fos Bambang Irawan SP, MSc IPU. Latar belakangnya, sebab-sebab dilakukan perbanyakan secara vegetatif. Yang pertama yaitu tanaman itu tidak menghasilkan atau sedikit menghasilkan biji. Contohnya seperti apel, almond, persik, pisang, dan lain-lain, yang pada umumnya merupakan tanaman triploid. Yang kedua yaitu tanaman menghasilkan biji tetapi sukar berkecambah. Contohnya yaitu mawar, beberapa viburnum, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu beberapa tanaman itu lebih resisten terhadap hama dan penyakit bila timbul pada akar yang berhubungan pada tanaman tersebut. Contohnya persik, anggur Eropa, sukun, dan cemara. Yang keempat, beberapa tanaman itu lebih tahan terhadap suhu dingin bila disambungkan pada batang lain jenis. Contohnya tuh macam apple king, grimes, dan lain-lain. Yang kelima, tanaman akan lebih kuat bila disambungkan. Contohnya, anggur yang disambungkan pada batang bawah tertentu yang menghasilkan tanaman lebih besar serta hasil buah yang lebih banyak. Demikian pula untuk tanaman karet dan mawar. Yang terakhir atau yang keenam, tanaman itu lebih ekonomis bila dibiarkan secara vegetatif. Contohnya, stroberi, blueberry, kentang, dan pisang. Pengertian dari perbanyakan tanaman secara vegetatif itu yaitu perbanyakan tanaman secara aseksual atau tidak kawin dengan menggunakan bagian-bagian seperti batang, cabang, ranting, pucuk, daun, umbi, dan akar untuk menghasilkan tanaman baru yang sama dengan induknya. Nah, perbanyakan tanaman secara vegetatif itu dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami dan vegetatif buatan. Yang pertama yaitu vegetatif alami. Vegetatif alami adalah proses perkembangbiakan secara vegetatif tanpa bantuan manusia. Yang kedua, vegetatif buatan adalah proses perkembangbiakan tanaman secara vegetatif yang terdapat campur tangan manusia. Yang selanjutnya yaitu vegetatif alami. Jenis-jenis dari vegetatif alami. Yang pertama ada umbi lapis. Umbi lapis merupakan batang pendek, tebal, daun yang berlapis, dan sehingga membentuk seperti batang. Contohnya tanaman bawang, lili, dan tulip. Tunas berkembang pada sela-sela lembaran sisik di bagian pusat ujung pertumbuhannya. Yang kedua yaitu umbi batang. Umbi batang adalah batang berdaging dalam tanah dengan beberapa mata tunas. Contohnya Helianthus tuberosus, talas daun, dan kentang. Kentang dibiakkan dengan menanam tuber yang utuh maupun potongan-potongan tuber yang mengandung sedikitnya satu kumpulan tunas mata. Yang selanjutnya yaitu umbi akar. Umbi akar adalah tanaman umbi yang menggunakan akar sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Contohnya ubi kayu, wortel, bunga dahlia, dan bengkuang. Yang selanjutnya yaitu geragih atau stolon. Geragih atau stolon adalah modifikasi batang yang tumbuh menyamping dan di ruas-ruasnya tumbuh bakal tanaman baru dan menjalar sepanjang permukaan tanah. Contohnya yaitu stroberi, rumput gerinting, pegagan, dan eceng gondok. Yang selanjutnya yaitu akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal atau rizoma adalah dahan yang berbentuk tabung tumbuh lateral dalam tanah
dan batang mampu tumbuh secara menjalar pada permukaan atau dalam tanah. Tunas atau tumbuhan baru akan muncul pada setiap buku dari akar rimpang tersebut. Contohnya adalah kunyit, jahe, lengkuas, dan juga kencur. Yang selanjutnya dari vegetatif alami adalah tunas. Tunas adalah salah satu bagian dari tumbuhan yang tumbuh dari dalam tanah yang berada pada daerah sekitar tumbuhan induk dan membentuk rumpun. Contohnya yaitu bambu, tebu, dan juga pisang. Yang selanjutnya yaitu tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang muncul atau tumbuh pada bagian tepi dari daun atau akar. Contohnya tumbuhan cocor bebek. Cara perkembangbiakan vegetatif ini pun sangat mudah. Cukup meletakkan daun tersebut pada permukaan tanah, maka tunas baru akan muncul. Yang selanjutnya yaitu vegetatif buatan. Pada vegetatif buatan ini terdapat jenis-jenis dari vegetatif buatan. Yang pertama yaitu stek. Stek adalah perbanyakan tanaman secara vegetatif buatan dengan menggunakan sebagian batang, akar, atau daun tanaman untuk ditumbuhkan menjadi tanaman baru. Tujuannya, menggabungkan dua sifat baik pada tumbuhan sehingga didapatkan tanaman baru yang mempunyai sifat lebih baik dari tanaman induk. Kelebihannya yaitu yang pertama, tak terkendala musim atau waktu. Yang kedua, individu baru mempunyai umur yang sama dengan induknya sehingga cepat berbuah. Yang ketiga, individu baru mempunyai sifat yang sama dengan induknya. Yang keempat, bisa memperbanyak secara kontinu. Kelemahannya yaitu lebih rumit dibandingkan dengan biji. Yang kedua, harus memiliki pohon induk. Yang ketiga, lebih mahal dibandingkan biji. Dan yang terakhir, perakaran lebih lemah dibandingkan biji. Berikut gambar dari stek, proses stek itu sendiri. Selanjutnya yaitu tempel atau okulasi. Tempel atau okulasi adalah cara pembudidayaan tanaman dengan menempelkan tunas dari satu tumbuhan ke batang tumbuhan lain. Kelebihannya yaitu dapat diperoleh tanaman yang dengan produktivitas yang tinggi. Yang kedua, ada beberapa warna di satu pohon. Yang ketiga, tanaman memiliki sifat yang baru. Yang selanjutnya, pertumbuhan tanaman yang seragam. Dan yang terakhir, penyiapan benih relatif singkat. Kelemahannya yaitu terkadang suatu tanaman hasil okulasi ada yang kurang normal terjadi karena tidak adanya keserasian antara batang bawah dengan batang atas. Yang kedua yaitu perlu menggunakan tenaga ahli untuk pengokulasian ini. Berikut gambar dari teknik okulasi atau tempel. Yang selanjutnya yaitu cangkok. Cangkok merupakan salah satu jenis perbanyakan tanaman dengan cara menumbuhkan akar sebelum batang dipotong dan ditanam. Cara ini dipilih untuk menghasilkan tanaman baru yang memiliki sifat persis seperti induknya. Tanaman yang dapat dicangkok adalah tanaman yang mempunyai batang kayu dan berkambium, seperti jambu, rambutan, dan mangga. Kelebihannya yaitu sifat tanaman baru persis sama dengan induknya. Yang kedua, tanaman dari bibit cangkok bisa menghasilkan buah dalam waktu relatif singkat atau kurang lebih 4 tahun. Yang ketiga, waktu yang diperlukan untuk perbanyakan relatif singkat, yaitu 1-3 bulan. Namun terdapat kelemahan. Yang pertama yaitu tidak dapat dilakukan secara besar-besaran. Bibit cangkok sulit hidup di daerah yang air tanahnya rendah karena perakarannya pendek. Yang terakhir yaitu tidak memiliki akar tunggang. Berikut cara mencangkok pohon. Cara menyangkok pohon dengan benar bisa dilakukan dengan cara yang pertama, pilih cabang yang sehat dan lebih baik yang tumbuh vertikal.
Yang kedua, cabang dikuliti kulitnya melingkari batang dengan jarak 5-10 cm. Yang ketiga, bersihkan lapisan kambium yang menempel pada kayu. Yang keempat, apabila memakai plastik, plastik tersebut harus diberi beberapa lubang kecil sebagai jalan masuknya air terlebih dahulu. Yang selanjutnya, setelah lapisan kambium bersih, lapisan bagian tersebut dengan tanah gembur dan balut bagian yang telah terlapisi tanah dengan plastik atau sabut kelapa. Yang selanjutnya, ikat balutan tersebut dengan menggunakan tali plastik di bagian ujung atas dan bawah. Sirami bagian yang telah dicekok secara teratur. Yang terakhir, setelah kurang lebih 1 bulan, akar mulai tumbuh. Jika pertumbuhan akar sudah cukup baik, balutan plastik atau sabut dilepas dan cangkokan siap ditanam di wadah baru. Vegetatif buatan selanjutnya yaitu teknik sambung atau grafting, yaitu dilakukan dengan cara menggabungkan antara batang bawah dan batang atas dari dua tanaman yang sejenis sehingga akan tercapai persenyawaan di mana kombinasi ini akan terus tumbuh membentuk tanaman baru. Kelebihannya yaitu mengekalkan sifat klon yang tidak dilakukan oleh pembiakan vegetatif lainnya. Yang kedua, memperbaiki jenis tanaman yang telah tumbuh, sehingga jenis yang tidak diinginkan diubah menjadi jenis yang dikehendaki. Yang ketiga, dapat mempercepat berbuahnya tanaman. Adapun kekurangannya, bagi tanaman kehutanan, kemungkinan jika pohon sudah besar gampang patah jika ditiup oleh angin kencang. Yang terakhir, tingkat keberhasilannya rendah jika tidak cocok dengan scion dan rootstocka. Berikut merupakan gambar dari teknik grafting. Cara menyambung tanaman atau teknik grafting, yang pertama, cari tanaman yang subur, batang bawah berdiameter lebih besar dari batang atasnya. Yang kedua, cari tumbuhan kedua yang siap diambil tunasnya. Kemudian, gunakan pisau steril dan tajam untuk memotong tunas atau pucuk tanaman yang kedua dengan panjang kurang lebih 5 cm. Bentuklah ujung tunas yang dipotong menyerong kiri atau kanan, bentuk V terbalik, agar dapat diselipkan secara tepat pada batang bawah. Selanjutnya, potong pula tunas tanaman yang akan ditempel. Ujung yang akan ditempel atau calon batang bawah dipotong berbentuk huruf V. Kemudian, ikatlah tempelan tadi dengan tali rafia. Hati-hati, jangan sampai tunasnya patah. Kemudian, bungkuslah sabungan tadi dengan kertas untuk menghindari sinar matahari langsung. Usahakan sambungan jangan terkena air dan bagian tengahnya longgar agar tunas tidak terganggu. Yang selanjutnya, untuk mengurangi penguapan dan mempercepat tumbuhnya tunas, sisakan 2-4 helai daun pada batas atas dan potong daun tersebut menjadi setengahnya atau pangkas semua daun. Yang terakhir, setelah kira-kira 2 minggu kemudian, periksalah. Apabila daun tampak segar, berarti teknik menyambung berhasil. Apabila daun layu atau membusuk, berarti teknik menyambung gagal dan perlu diulang kembali. Yang selanjutnya dan terakhir yaitu kultur jaringan. Kultur jaringan adalah teknik memperbanyak tanaman dengan menggunakan cara isolasi. Salah satu bagian tanaman seperti daun, mata tunas, dan untuk menumbuhkan bagian-bagian tersebut ke dalam media buatan secara aseptik di mana kaya akan nutrisi dan zat pengatur tumbuh dalam wadah yang tertutup yang dapat tembus cahaya sehingga bagian-bagian tanaman tersebut dapat memperbanyak diri serta bergenerasi menjadi sebuah tanaman yang lengkap. Kultur jaringan ini mempunyai manfaat. Yang pertama, kultur jaringan itu merupakan cara cepat untuk memperbanyak tanaman dibandingkan dengan cara konvensional. Yang kedua, bibit tanaman yang lebih bermutu. Yang ketiga, sifat dari induk yang tidak hilang. Selanjutnya, cara untuk mengembangbiakannya yang mudah serta ekonomis.
untuk mempercepat bibit baru, tidak tergantung musim pada saat itu. Kemudian, dapat menghasilkan tanaman yang terbebas dari segala macam penyakit. Bibit tanaman yang dapat tumbuh lebih cepat dibandingkan ditanam di tanah. Waktu dan tempat yang dapat dihemat, serta memperoleh bibit baru dalam jumlah yang besar. Meskipun teknik kultur jaringan mempunyai banyak manfaat, kultur jaringan terhadap reproduksi tanaman, namun teknik kultur jaringan ini juga mempunyai dampak negatifnya atau kekurangan. Teknik kultur jaringan ini memerlukan individu yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut. Hal ini karena tanpa adanya keahlian, teknik tersebut cenderung gagal. Kemudian, modal awal untuk menggunakan teknik tersebut relatif mahal, dan bibit yang dihasilkan juga harus diaklimatasi terlebih dahulu. Hal ini karena kondisinya yang cenderung aseptik dan lembab. Oleh sebab itu, perlu diperhatikan juga penggunaan teknik tersebut agar tidak menimbulkan kerugian. Berikut gambar dari teknik kultur jaringan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga video ini dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.